Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Karir di channel Teaser. Di video kali ini kita akan membahas seputar oval piston. Berhubungan kemarin banyak banget yang request tentang oval piston ini, terutama Agan Payo Mampir. Setiap kita upload video, dia pasti request tentang mesin oval piston. Dan akhirnya kita usahakan untuk bikin video ini. Jadi selamat untuk Agan Payo Mampir, akhirnya kita bisa juga garap mengenai oval piston. Dan untuk kawan-kawan yang lain yang nanti mau request mengenai pembahasan selanjutnya di video kita mengenai otomotif, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan untuk kalian yang ingin bertanya, memberikan kritik dan juga saran, kalian juga bisa tulis di kolom komentar di bawah. Berhubungan kita juga di sini masih sama-sama belajar. Dan tentunya dengan komunikasi yang baik bisa membangun channel ini ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi tanpa berlama-lama, sekarang kita langsung aja bahas mengenai oval piston. Oval piston. Mesin dengan oval piston merupakan mesin yang cukup langka dan menjadi salah satu motor penuh sejarah. Hal ini dikarenakan sejak dari konsepnya motor ini dirancang untuk mengikuti kompetisi Grand Prix 1979 yang saat ini dikenal dengan MotoGP. Namun tidak hanya sampai di sana, karena pada ajang tersebut semua peserta Grand Prix menggunakan mesin dengan konfigurasi 2 stroke atau 2 tak. Sedangkan Honda yang sudah 12 tahun absen dari kompetisi Grand Prix merupakan brand yang berfokus mengembangkan mesin 4 tak atau 4 stroke. Ini merupakan sebuah tantangan yang sangat besar, disebabkan teknologi mesin 2 stroke yang dimiliki Honda saat itu sangat tertinggal jauh dari kompetitornya yang lain. Maka untuk dapat bersaing dengan kompetitornya dan juga tetap memenuhi regulasi yang diberikan oleh pihak penyelenggara Grand Prix, Honda pun merancang mesin 4 stroke berteknologi baru, di mana mesin ini harus dapat bersaing melawan mesin 2 stroke dengan hanya menggunakan 4 buah piston saja. Ini menjadi hal yang sangat menarik dan menyita perhatian banyak orang. Karena seperti yang kita tahu, untuk menyaingi mesin 2 stroke, mesin 4 stroke harus memiliki kapasitas 2 kali lipat dari mesin 2 stroke untuk menanggulangi ketertinggalannya dalam segi langkah. Maka berbekal konsep mesin V8 berkapasitas 2 kali lipat mesin 2 stroke yang sebelumnya sudah dimiliki Honda dikembangkan kembali dengan cara melakukan perubahan besar di area piston, di mana setiap 2 piston dirubah dan digabungkan menjadi 1 buah piston berbentuk oval dengan material yang digunakan adalah campuran antara bahan duralium dan juga magnesium, yang tentunya kedua bahan ini bukanlah bahan yang umum di pasaran. Begitu juga dengan stang piston dan klep atau valve-nya. Keduanya menggunakan bahan titanium. Di sini terlahirlah mesin oval pertama dengan kapasitas mesin 500 cc yang diberi nama NR500. Dan berbekal mesin oval ini, Honda berhasil mendapatkan peringkat ke-13 dalam ajang Grand Prix dan membuktikan bahwa mesin 4 stroke dengan oval piston dapat bersaing melawan mesin 2 stroke, dan tentunya mesin ini masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Lalu pada tahun 1992, NR pun diproduksi untuk umum dengan memproduksi menjadi racing replika berkapasitas 744 cc yang diberi nama NR750. Dan yang membuat mesin ini sangat spesial adalah jumlahnya hanya diproduksi 300 unit saja. Oke, itu dia untuk sejarah dan sedikit pengenalan mengenai mesin oval piston. Sekarang kita masuk ke sistem kerjanya. Untuk sistem kerjanya sama seperti yang kita singgung di awal-awal tadi. Mesin ini menggunakan 2 buah piston yang dijadikan menjadi satu dengan bentuk oval. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan power yang setara dengan mesin 2 stroke, maka mesin 4 stroke harus memiliki kapasitas 2 kali lipat lebih besar dari mesin 2 stroke. Namun tidak hanya sampai sebatas kapasitas. Honda juga mendesain mesin ini agar dapat bergerak pada RPM yang sangat tinggi, dengan cara menggunakan langkah piston yang pendek dengan permukaan piston yang luasnya lebih besar dari 2 piston silinder biasa. Untuk NR500 yang memiliki kapasitas mesin 500 cc, kita belum tahu info tentang stroke dan bore-nya. Untuk kawan-kawan yang tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sedangkan untuk NR750 yang diproduksi untuk umum memiliki spesifikasi
bor adalah 102 mm dengan panjang stroke 40,1 mm. Melihat pistonnya yang berbentuk oval ini, maka untuk rumus dalam penghitungan kapasitasnya akan sedikit berbeda, yakni dengan cara menghitung luas persegi terlebih dahulu, 102 mm dikali 51 mm, dan hasil luas perseginya adalah 5202 mm persegi. Lalu selanjutnya kita menghitung luas dua piston dengan cara pi kali R kuadrat, 3,14 kali 22,5 kali 22,5 mm, dan hasilnya adalah 2041,785 mm persegi. Dikali dua buah silinder, maka kedua piston silinder ini memiliki luas 4083,57 mm persegi. Sekarang kita kurangi perseginya dengan luas lingkaran 5202 mm persegi dikurang 4083,57 mm persegi. Maka hasilnya adalah 1118,43 mm persegi. Kita hapus kelebihan size di samping dengan cara membagi dua kelebihan luasnya, yakni 1118,43 mm persegi dibagi dua, dan kita akan mendapatkan luas bidang di antara lingkaran ini adalah 559,215 mm persegi. Maka kita bisa hitung bornya dengan cara menjumlahkan dua lingkaran dan luas gap di tengah menjadi 559,215 mm persegi ditambah 4083,57 mm persegi, yang menghasilkan luas bor 4642,785 mm persegi per pistonnya. Dan seperti yang kita tahu, panjang langkah atau stroke dari setiap pistonnya adalah 40,1 mm. Maka untuk mendapatkan kapasitas pistonnya, kita hanya perlu mengalihkan antara bor dan juga stroke. Dan hasilnya adalah 4642,785 mm persegi dikali 40,1 mm sama dengan 186.175,678 mm kubik, atau setara dengan 186,176 cc per piston. Dan kalau kita kali 4 piston, maka didapatkan 744,7 cc untuk mesin New Racing 750 atau yang biasa disingkat dengan NR750. Gimana? Cukup memusingkan kan? Nah, itu dia bagian yang pusingnya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang lain. Lalu dengan bentuknya yang panjang, piston ini harus ditopang oleh dua batang piston berbahan titanium, dua buah busi atau spark plug untuk menghandle pasokan bahan bakar yang melebar di dapur pacu pada setiap pistonnya, dan juga menggunakan 32 valve, yang artinya setiap oval piston memiliki 8 valve berbahan titanium, yang membuat daya hisap maupun daya buang gas pada mesin ini setara dengan mesin 8 silinder. Lanjut ke bagian crankshaft. Crankshaft pada mesin ini memiliki dudukan crankpin dengan posisi yang segaris, di mana setiap crankpin menghandle dua buah piston yang saling berseberangan silinder headnya. Lalu untuk firing ordernya adalah 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan. Sedangkan untuk sistem pengkabutan, mesin ini sudah dibekali dengan HRC ECU VGM FI dengan 8 buah injection berukuran 30 mm. Yang artinya sama seperti spark plug atau busi, di mana terdapat dua buah injection pada setiap pistonnya. Dengan konfigurasi seperti ini serta kapasitas mesin 750 cc, mesin ini memiliki rev maksimal hingga 15.000 rpm dengan max power di 130 horsepower dan max torsi di 66 Nm. Tapi jika limiter pada mesin ini dilepas, rev maksimal bisa mencapai 21.000 rpm, sama halnya dengan NR500 pada ajang Grand Prix. Nah, itu dia detail untuk bagian dapur pacu. Sekarang kita masuk ke bagian transmisi. Mesin ini dibekali dengan 6 percepatan sequential manual transmission. Sedangkan untuk rasio transmisinya adalah dari rasio-rasio ini kita bisa melihat bahwa transmisi pada mesin ini tidak memiliki direct gear ratio, apalagi untuk overdrive ratio. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena mesin ini sudah terbantu dengan pencapaian rev maksimal yang sangat tinggi di 15.000 rpm dengan limiter. Hal ini terbukti dengan pencapaian mesin ini, di mana mesin ini dapat melesat dari 0 hingga 100 km per jam
hanya dengan waktu 3,9 detik saja. Dan top speed yang bisa diraih oleh mesin ini adalah 258 km per jam. Pada tahun 80-an ini merupakan pencapaian yang baik, di mana penerapan di ajang kompetisi motor ini mampu mendapat peringkat 13 dan membuktikan bahwa mesin 4 tak dapat berkompetisi dan bersaing dengan baik melawan mesin 2 tak sekalipun. Kesimpulan, dari penjelasan tadi kita bisa menilai bahwa mesin ini memiliki konfigurasi yang luar biasa, dibuktikan dengan power yang dihasilkan, kecepatan maksimal yang dapat mencapai 258 km per jam, sudah menggunakan injection di tahun 80-an, di mana pada saat itu injection merupakan teknologi yang masih jarang digunakan pada motor. Dan selanjutnya penggunaan material berteknologi tinggi yang tergolong langka dan mahal, yaitu duralium dan titanium. Tapi jika kita lihat dari segi durabilitas, terlepas dari biaya maintenance yang mahal, karena menurut sudut pandang kita, orang-orang yang membeli motor ini tidak akan mempermasalahkan soal biaya maintenance. Yang menjadi masalah di bagian maintenance adalah bentuk piston yang besar dan panjang. Hal ini menyebabkan mesin ini cenderung lebih cepat aus karena luas gaya geseknya yang besar. Mungkin hal inilah yang membuat Honda memutuskan memproduksi mesin oval piston dengan material khusus dengan tujuan meningkatkan durabilitas mesin oval piston. Selain itu, masalah keduanya adalah ketersediaan spare part yang sangat langka karena bentuk oval piston akan membuat alat-alat yang digunakan dalam proses manufaktur menjadi berbeda. Dan tentunya dengan kuantitas produksi yang sedikit membuat biaya produksi menjadi mahal. Oke, itu dia informasi yang bisa kita berikan mengenai oval piston di video kali ini. Gimana menurut kawan-kawan semua? Jika kalian ada yang ingin menambahkan atau memberikan kritik dan juga saran, atau kalian ingin bertanya, jangan ragu tulis saja di kolom komentar di bawah, agar kita bisa berdiskusi beramai-ramai dengan kawan-kawan yang lainnya. Dan jika kalian suka dengan video ini dan merasa video ini bermanfaat, tekan juga tombol like dan share video ini kepada kerabat kawan kalian semua. Tekan juga tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan notifikasi terbaru setiap kali kita upload video. Dan tentunya hal tersebut sangat membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the next video and thanks for watching.